Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada kalender Alkitab Kristen, kalender kekristenan, Hari Besar Kristen, saudara, 2 minggu lalu kita peringati Yesus bangkit. Dan Alkitab mengatakan 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus masih ada di bumi untuk membuktikan bahwa dia hidup. Karena terlalu banyak, Tuhan tahu akan ada banyak spekulasi, akan banyak isu yang akan dikarang untuk mengatakan Yesus nggak bangkit. Salah satunya, kita udah belajar pada kebangkitan Yesus, udah mulai dikarang cerita bahwa murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus. Dan berita itu berkembang terus. Tapi minggu lalu kita juga udah belajar dari Alkitab bagaimana Yesus tiba-tiba hadir, berjalan bersama 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus ya. Tiba-tiba Yesus berkomunikasi dengan mereka. Kemudian ketika murid yang lain sedang berkumpul, Yesus juga tiba-tiba hadir di ruangan. Karena memang tubuh kebangkitan Yesus tidak lagi dibatasi ruang, waktu, ataupun kondisi dan sebagainya, saudara. Itulah tubuh kebangkitan. Nah hari ini, saudara, saya masih akan kaitkan khotbah dengan Yesus Kristus. Karena memang inti iman Kristen adalah Yesus Kristus. Supaya kita paham sesungguhnya kenapa Allah harus mengutus, Allah harus jadi manusia, ya, yang kita kenal dengan inkarnasi. Kenapa? Ya karena kepedulian Bapa di sorga kepada kita. Tuhan tidak mau melihat umat manusia itu bertarung terus dengan kehidupan yang tidak pasti. Sehingga Yesus diberikan untuk memberikan sebuah kepastian bagi kita, kepastian keselamatan. Masalah terbesar bagi manusia adalah masalah dosa. Jadi kalau saudara merasa pergumulan hidup, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, enggak, itu bukan masalah paling serius. Tapi dosa, itu yang akan merebut keabadian hidup. Kalau masalah penyakit itu kan baru merebut hal-hal yang sifatnya sementara. Karena itu saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik tentang jika Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita. Siapa Allah sebenarnya? Kenapa dikatakan jika Allah di pihak kita? Memang kenapa? Kan begitu kan? Memang kalau Allah di pihak kita, kenapa? Kalau enggak di pihak kita, kenapa? Saudara-saudara, bahagia sekali kita kalau ada orang yang punya kuasa, yang punya otoritas, tapi dia berpihak pada kita. Tentu itu membuat kita tenang. Karena kita akan berpikir, kalaupun aku ada masalah, ada kesulitan, ada orang yang punya otoritas, yang akan membackup saya, yang akan membantu saya, yang akan menyelesaikan masalah saya. Setidaknya dia membuat kita tenang dan percaya diri. Nah, jika Allah di pihak kita, tapi sebelum kita bahas, pertanyaan saya adalah, apakah memang saudara yakin Tuhan di pihak saudara? Allah di pihak saudara? Halo? Yakin? Jangan sok yakin loh. Sekarang ini saudara, banyak orang mengupload fotonya dia bersama dengan petinggi-petinggi, walaupun petinggi itu nggak kenal sama dia, tapi dengan bangganya, lihat aku foto dengan presiden, lihat aku foto dengan ini, bangga sekali. Bahkan kadang dicetak gede-gede di rumah, 2 kali lapangan bola. Kalaulah boleh ya, ini aku pernah foto. Tapi mungkin kalau ditanya, pernah kenal ya? Enggak. Nah saudara, jangan klaim sepihak maksud saya. Ya, sekali lagi, saudara yakin Allah di pihak saudara? Jangan klaim sepihak ya. Kira-kira menurut Tuhan, Tuhan di pihak saudara enggak? Oke, mari kita belajar. Roma pasal 8:31, topik ini saya ambil dari sini saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita. Rasul Paulus menyampaikan ini pada jemaat di Roma, karena memang kondisi orang Kristen di masa-masa itu sangat tidak mudah, saudara. Karena apa? Kekristenan itu dianggap sebuah ajaran baru, satu agama baru.
dianggap sebuah penyimpangan ajaran dari apa yang sudah diajarkan oleh para ahli Taurat, para Farisi. Dan pengikutnya cukup banyak. Saudara-saudara juga tahu kenapa akhirnya orang banyak menyalibkan Yesus. Karena dianggap membuat keributan, gangguan dengan ajarannya. Dan kalau kita kembali pada kisah para rasul juga, berapa kali para rasul harus ditangkap dan diadili. Karena alasannya cuma sama, bahwa ajaranmu sudah mengganggu stabilitas negara. Saudara-saudara, sehingga tidak jarang ada banyak orang Kristen di masa itu mengalami tekanan. Salah satu yang kita paham adalah seorang bernama Saulus yang punya kewarganegaraan ganda, warga negara Romawi sebagai penguasa politik pada masa itu, tapi juga dia warga negara Yahudi. Dari segi keyakinan dia. Nah, Saulus ini dapat mandat dari para imam dan juga dari politik untuk mengejar orang-orang Kristen, kalau boleh menutup semua ibadah orang Kristen di masa itu. Membunuh semua pengikut Kristus. Tapi Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 9, dia dicegat oleh Tuhan Yesus. Nah, kembali menampakkan diri dalam wujud yang sebentar terlihat tiba-tiba. Dia bicara sama Saulus, Saulus, kamu tahu yang kamu aniaya itu saya loh. Karena memang Yesus mengatakan apa? Siapapun yang mengganggu kamu, dia mengganggu saya. Itulah kalau Yesus di pihak kita, saudara. Sehingga Saulus ditangkap, akhirnya Saulus buta selama beberapa hari, saudara. Nggak bisa melihat, di sana dia bertobat. Saulus yang tadinya penganiaya Kristen, akhirnya menjadi pengikut Kristus, saudara. Nah, dia mengalami banyak tekanan. Itulah sebabnya dia juga memberikan sebuah pernyataan iman, sebuah kesaksian hidup. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi saudara, ini berangkat dari keyakinan dia, dari apa juga yang dialaminya dalam hidup, sehingga dia bisa memberikan statement ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena memang dalam banyak situasi dia sudah mengalami bahwa Allah yang di pihak dia itu benar-benar melakukan pembelaan kepada dia. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 28 saya naik 3 ayat ke atas, saudara. Di sana juga Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jumat kemarin ibadah doa, saya sudah sampaikan ini dalam sebuah renungan, saudara. Perhatikan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala situasi. Artinya, apapun yang terjadi di hidup kita, di sana ada Allah yang turut bekerja. Tetapi itu kembali bukan otomatis berlaku pada semua orang. Hanya mendatangkan bagi siapa? Mereka yang mengasihi dia. Makanya tadi saya katakan jangan klaim sepihak. Hanya orang yang mengasihi Tuhan. Allah di pihak dia. Jadi kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, jangan berpikir Allah di pihak saudara. Tapi hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi dia. Nah, yang menarik juga adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang terpanggil dalam rencana Allah. Saya coba ambil analogi simpel begini aja, saudara. Kita punya anak, dan kita tentu punya planning bagi anak-anak kita. Segala yang kita izinkan terjadi bagi anak kita adalah hal-hal yang kita yakini akan mendukung dia untuk mencapai cita-citanya. Betul, saudara? Bahkan hal yang buruk sekalipun kita akan coba memformat ulang kalau boleh, supaya ini berkontribusi untuk keberhasilan anak kita di masa depan. Satu contoh misalnya ketika orang tua melarang anak begini, larang begini. Kadang-kadang anak-anak merasa kok
saya kebebasan saya dihalangi sih? Karena dia nggak paham. Tapi orang tua paling paham. Dia ingin memastikan bahwa anak saya ini berjalan dalam rencana yang kita inginkan. Amin, saudara? Nah, bisa nggak kita coba pahami? Kalau kita bagian dari program Allah, masih ingat berapa minggu lalu saya katakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Tuhan itu memerlukan orang-orang sebagai alatnya untuk memberkati bumi, saudara. Untuk memberkati dunia. Bukankah dari sejak awal ketika Allah jadikan Adam dan Hawa, apa dikatakan? Olehmu, lewat Adam dan Hawa yang akhirnya diulangi dalam hidupnya Abraham dalam bahasa lain. Tapi sebenarnya penuhi bumi, taklukkan bumi, pelihara bumi. Itu pesan pada Adam dan Hawa. Kemudian kepada Abraham pesannya apa? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya apa? Tuhan selalu ada orang-orang yang bisa menjadi alatnya Tuhan memberkati bangsa di mana dia ada. Itu program Allah. Jadi saudara, kalau kita terpanggil sesuai rencana Allah, artinya apa? Bahwa Tuhan ingin kita menjadi bagian dari program Allah memberkati bumi, saudara. Nah, kalau kita ingin memberkati bumi, kan Tuhan katakan pada Abraham, engkau akan diberkati dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti diberkati dulu baru akan memberkati. Loh, gimana memberkati kalau nggak diberkati, kan begitu. Jadi tolong lihat ini ya, bukan terlalu sempit. Makanya saudara, kalau kita kembali melihat di sini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Allah. Jadi saudara, kalau kita kembali, Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, kenapa Allah di pihak kita? Karena kita bagian dari rencana Allah. Bagian dari rencana Allah. Nah, ada 3 pertanyaan sebenarnya yang ditanyakan bagi orang yang di pihak Allah. Pertanyaan pertama adalah, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan menunjuk pada satu pertandingan atau perlombaan atau pertarungan di atas ring, bukan saudara. Tetapi artinya begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata siapakah yang akan melawan kita artinya siapa yang punya kemampuan menandingi kita bersama dengan Tuhan. Siapa yang punya kemampuan menggagalkan kita? Siapa yang punya kemampuan menghentikan kita ketika kita sedang dibawa Tuhan memenuhi kehendaknya? Karena itu saudara, saya sangat yakin sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, dalam profesi apapun saudara, Tuhan ingin saudara lewat itu memberkati banyak orang. Lewat itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan ingin menghadirkan anak-anaknya dimanapun saudara. Coba kita kembali ke Alkitab saudara. Tuhan suruh Musa kembali ke Mesir untuk apa? Membebaskan umat yang jumlahnya 2 jutaan. Dari tekanan Firaun, saudara. Dan akhirnya Musa berhasil. Siapa Musa? Siapa Musa? Seorang diri, seorang yang pernah lari dari Mesir 40 tahun sebelumnya. Karena dianggap melakukan pelanggaran. Tapi saudara, ketika Tuhan di pihak dia kembali. Dan dia bisa berhadapan dengan Firaun tanpa rasa takut, saudara. Bahkan membawa 2 juta orang keluar, saudara. Jadi saudara coba lihat. Saya selalu merasa manusia itu, setiap orang itu harus melihat diri dia itu bukan pribadi yang simple, yang sederhana. Tapi harus kita lihat diri kita sebagai pribadi yang luar biasa. Kalau saya pengen tanya saudara, pengaruh hidup saudara sudah sampai sejauh mana saudara? Udah berapa banyak orang yang diberkati lewat hidup saudara? Berapa banyak orang saudara? Rencana Tuhan, jadi berkatlah dimanapun engkau berada.
Nah karena itu, siapa bisa menghalang itu? Nggak ada. Kecuali kitanya yang akhirnya tidak mau. Amin saudara. Ayo, bagi kita orang tua barangkali ya udah habis kekuatanku gitu ya. Nggak perlu. Saudara, saya selalu berpikir begini. Seandainya pun saya tahu hidup saya tinggal seminggu lagi, berarti saya masih punya cuma seminggu lagi untuk berbuat kebaikan. Untuk melakukan hal-hal yang baik, yang akan diingat orang. Walaupun tinggal seminggu lagi. Saudara, satu ketika ada pertanyaan yang sama, satu diberikan pada anak remaja, satu pada orang tua 80 tahun. Pertanyaannya begini, ketika di tempat terpisah saudara, jadi ini seorang orang tua 80 ditanyain, seandainya Anda tahu hidup Anda hanya tinggal 1 bulan lagi, apa yang Anda akan lakukan dalam sebulan terakhir? Dia katakan yang pertama adalah, saya akan mencoba membuat daftar siapa-siapa yang pernah aku sakiti. Kemudian aku akan minta maaf pada mereka. Yang kedua, aku akan coba melakukan hal-hal yang baik. Sehingga ketika aku mati, aku dikenal sebagai orang baik. Wow. Tapi ketika si anak remaja ditanya, seandainya umur Anda tinggal 1 bulan, apa yang Anda ingin lakukan? Langsung dia bilang, saya akan buat daftar apa-apa saja kenikmatan dunia yang belum saya nikmati. Dan saya akan menikmatinya sebelum aku mati. Halo? Itulah bedanya orang tua dan orang muda ya. Gimana saudara? Menurut saudara yang mana yang realistis? Dua-dua realistis, tapi yang mana yang alkitabiah? Yang tua. Tapi kan gak lucu juga kalau orang muda dikatakan, aku akan buat daftar orang-orang pernah aku sakiti, kemudian aku berbuat kebaikan. Orang katakan, anak muda kok berpikirnya orang tua sih gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi setidaknya saudara, kita sadar bahwa kita bagian dari rencana Allah. Makanya siapa yang bisa melawan kita? Nah lihat, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ingat tadi ayat 28 mengatakan, dalam segala sesuatu ia turut bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Diulangi lagi, bagaimana mungkin dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Artinya apa? Segala sesuatu, menjawab segala sesuatu artinya apa? Apa yang kita butuhkan di sini, maka di sini ada. Dikaruniakan kepada kita pada situasi ini. Harusnya itu yang kita pahami bersama dengan Tuhan, saudara. Masih ingat kan dalam kitab Mazmur misalnya, Raja Daud itu simpel sekali berpikir, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu kesimpulan, saudara. Jadi dia merasa kalau ada gembalaku Tuhan, ya aku nggak kekurangan, aku yakin kok. Dia katakan Tuhan adalah terangku, berarti dia lagi dalam kondisi gelap. Berarti segala sesuatunya adalah, oh kok sedang gelap, oh Tuhan terangku. Oh Tuhan gunung batuku, oh Tuhan kota bentengku. Nah gimana kira-kira saudara? Dalam segala sesuatu ini katakanlah, hal buruk apa yang saudara pernah alami? Atau sedang alami saudara? Bisa nggak saudara melihat bahwa Tuhan juga punya segala sesuatu yang akan menolong saudara dalam segala sesuatu itu? Gimana? Agak rumit ya kalimatnya ya. Segala sesuatu kepada segala sesuatu itu ya. Tapi bisa ditangkap kan saudara? Halo? Jangan tegang-tegang, saya takut. Relax aja saudara. Saudara kok lihat saya kok? Janganlah. Jangan begitulah, senyum dikit lah. Maka dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Loh, gimana mungkin bisa orang segala sesuatu kepada dia, dikaruniakan kepada kita, dalam segala sesuatu yang kita alami. Jadi siapa akan melawan kita? Berarti gak ada yang kurang kan? Nah, pertanyaan kedua, siapakah yang akan menggugat kita?
Saudara, tadi di awal di pendahuluan saya katakan apa? Masalah kita adalah masalah dosa. Masalah terbesar manusia adalah hubungan dengan Tuhan yang terputus. Disinilah Yesus ambil posisi, memperdamaikan kita dengan Allah. Mendamaikan kita. Sehingga kita dibenarkan. Kita bukan orang benar, tapi orang yang dibenarkan. Siapa yang akan menggugat kita? Bahasa hukum ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Nggak mungkin. Nah, kenapa digunakan dalam kita dikatakan digunakan membenarkan kita sehingga menjadi orang benar? Jujur saudara, saya ambil satu contoh dalam Alkitab. Satu ketika ada seorang wanita yang tidak baiklah, kemudian dibawa pada Yesus. Ini sebenarnya dibawa pada Yesus untuk menjebak Yesus. Karena apa? Dalam hukum orang Yahudi di masa itu yang mereka pahami adalah bertolak dari hukum Taurat. Seorang wanita ini layak dilempari pakai batu sampai mati. Karena dosanya dia. Tetapi mereka ingin mendapat fatwa dari Yesus, kira-kira begitulah. Dibawa pada Yesus. Ini perempuan mau diapain? Kalau hukum Taurat mengatakan rajam, lempari batu sampai mati. Mereka ingin lakukan itu di depan Yesus. Atas persetujuan Yesus. Ini kan jebakan Batman, saudara. Tapi Yesus katakan apa? Gini aja, di antara kalian semua, siapa yang tidak pernah berdosa, dia yang dulu lempar ya. Ya semua orang tersadar. Hah? Aku pernah. Sambil mundur, aku pernah. Lama-lama semua mundur. Tinggal wanita sendirian. Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau, tapi pergi, jangan ulangi lagi dosamu. Artinya apa? Tidak ada manusia yang nggak pernah berdosa. Tetapi ketika dosa kita akui kepada Tuhan, kita diampuni. Kalau udah diampuni sama dengan kita dibenarkan. Dijadikan orang benar bukan karena kita tidak pernah bersalah, tapi dibenarkan. Saya coba ambil contoh kecil aja supaya saudara nggak salah memahami ini saudara. Katakanlah, saya punya utang sama bapak ini 1 juta. Punya utang, bapak ini lagi ke saya. Tapi saya nggak sanggup bayar. Nah bapak ini berbaik hati, dia dengar, oh Pak Pendeta punya utang 1 juta ya. Oke. Kemudian katakan pada saya, Pak, kalau bapak izinkan saya lunasi hutang bapak. Oh saya bilang, oh senang hati. Kemudian bapak ini bawa saya ketemu bapak ini. Dan mengatakan, Pak, ini atas nama Pak Pendeta saya bayar 1 juta ya. Hutang bapak. Selesai Pak ya? Oh selesai. Saya masih ada masalah nggak sama bapak ini? Enggak kan? Karena sudah ada berbaik hati melunasinya. Selesai saya. Apa masih bisa bapak nagih saya lagi? Kalau nagih saya berurusan sama siapa bapak ini? Ya sama yang bayar. Maka yang dikatakan siapa mau gugat kita lagi? Bisa ditangkap saudara? Yesus sudah mati bagi, siapa lagi mau gugat kita? Kita sudah dibenarkan, siapa mau gugat kita lagi? Lihat, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Nah kan kemarin tadi kan, jadi dibela kan? Saya dibela. Ketika ditagih, saya dibela. Karena apa? Loh, saya kan udah bayar. Saya kan udah mati bagi dia. Saya kan udah benarkan dia. Sekali lagi, jika Allah di pihak kita, nggak ada lagi yang bisa menggugat kita, saudara. Jadi ini bicara nanti dalam pengadilan Tuhan. Pertanyaan ketiga, siapakah yang akan memisahkan kita? Dalam ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini bicara hal-hal yang dialami oleh Paulus dan teman-teman Kristen di masa itu. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Tapi mereka katakan apa? Tidak ada yang bisa pisahkan kami dari kasih Tuhan. Amin, saudara. Jika Tuhan di pihak kita, hal-hal ini tidak akan terasa berat. Karena ada Tuhan. Masih ingat, saudara? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang. Akhirnya artinya apa? Kuk itu ada dua, saudara, kiri dan kanan. Kalau Tuhan taruh kita kuk itu di sebelah kiri, maka sebelah kanan siapa? Tuhan. Artinya apa? Dalam penganiayaan kita, Tuhan bersama dengan kita. Ambil contoh di Alkitab. Ketika Tuhan mengizinkan Daniel dilempar ke gua singa. Apa yang terjadi? Tuhan menyertai Daniel di gua singa. Sehingga singa yang dilaparin tiba-tiba kenyang. Enggak nafsu lihat tubuhnya Daniel. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api, Tuhan hadir di sana. Sampai raja kata, berapa kalian lempar? 3, kok jadi 4? Nah, Tuhan ada di sana. Jadi saudara, dimanapun kita ada, Tuhan ada di sana. Minggu lalu saya katakan, 2 orang dalam kesenian berbincang, tiba-tiba Tuhan di situ. Sekelompok orang, murid-murid, Tuhan ada di situ. Bisakah saudara melihat Tuhan hadir dalam kesulitan saudara? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat pisahkan kita? Akhirnya saudara, Paulus membuat sebuah kesimpulan begini. Dan saya harap ini menjadi pernyataan iman kita di pagi yang baik ini, saudara. Boleh kita baca sama-sama pelan-pelan ya. Kita resapi. Ini pernyataan iman kita. Setelah beberapa ayat tadi. 1, 2, iya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan menggugat kita? Siapa akan memisahkan kita? Makanya pastikan Allah ada di pihak saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.